Saya akan melanjutkan pada tahap terakhir, yaitu tahap kelima, di mana pada tahap kelima, guru akan memonitor dan mengontrol komputer klien, yaitu komputer siswa, dengan menggunakan komputer master atau server. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik location computers. Di sini Lab Nasrida sudah terhubung dengan satu komputer klien berwarna abu-abu. Di sini menunjukkan bahwa komputer klien belum terkoneksi dengan komputer master atau masih dalam posisi off. Saya akan menyalakan komputer klien agar dapat kita lihat perubahan yang bisa kita amati dari perubahan warnanya. Jika berwarna merah, berarti tidak ada koneksi ke komputer. Tapi kalau memberikan warna di mana ada tampilan seperti yang ditampilkan komputer klien, berarti sudah terjadi koneksi antara komputer master dengan komputer kliennya. Saya akan nyalakan. Ya, tampilannya terlihat di sini berwarna biru seperti yang ada pada komputer klien. Jadi di sini komputer klien siap untuk dimonitor dan dikontrol oleh komputer master. Di sini ada beberapa fitur yang ada pada aplikasi Feon. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, monitoring. Di sini adalah mode pemantauan secara default dari Feon yang berjalan dalam mode pemantauan. Dalam mode ini, guru memiliki gambaran umum dari semua komputer klien dan dapat melihat konten layar dari siswa dalam bentuk mini. Karena di sini yang terkoneksi hanya satu, berarti hanya satu yang bisa kita lihat. Selanjutnya pada fitur kedua akan kita lihat di sini fitur demo. Pada mode ini, guru dapat menggunakan mode demonstrasi untuk memulai presentasi. Dalam mode ini, konten layar dari guru atau master disiarkan ke semua komputer yang terkoneksi dengan komputer master dan akan ditampilkan secara real time. Kita akan klik ini yang full screen. Kita lihat. Ya. Di sebelah saya sudah terkoneksi komputer klien yang tampilannya sama dengan komputer master. Ini bisa terlihat dalam bentuk layar mininya, bahwa di sini tampilannya sama dengan tampilan yang ada di komputer master. Di sini juga dapat kita pilih share screen dalam bentuk
tidak penuh atau dalam bentuk jendela. Ya, seperti ini tampilannya dalam bentuk jendela. Ya, berarti tidak penuh. Kalau tadi yang full screen yang penuh. Untuk yang full screen, ini siswa tidak dapat menggunakan komputer mereka untuk tugas yang lain. Karena dalam mode yang full screen, semua perangkat akan terkunci. Nah, dengan cara demikian, guru akan mendapatkan perhatian penuh dari siswa. Tapi kalau dibuat seperti ini, ya seperti jendela, window, ini siswa masih dapat membuka jendela yang lain. Karena perangkatnya di sini tidak terkunci dengan mode yang tidak full screen atau hanya screen window. Selanjutnya, fitur yang ketiga yaitu kunci layar. Kunci layar ini untuk menarik perhatian siswa adalah dengan menggunakan fitur kunci layar. Jadi, selama demonstrasi dengan layar penuh, maka komputer klien atau komputer siswa akan terkunci. Sehingga komputer siswa tidak dapat digunakan. Saya akan klik. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi ini dimaksudkan agar menarik perhatian siswa, agar mereka tidak melakukan kegiatan lain selain yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga mencegah gangguan yang disebabkan pada aplikasi lain yang terbuka. Berikutnya, fitur keempat, remote view dan remote control. Apa bedanya remote view dan remote control? Remote view berarti ini jarak jauh, sedangkan remote control ini kontrol jarak jauh. Ya. Jadi untuk mengontrolnya menggunakan remote control. Akses jarak jauh ini terdiri dari dua fitur yang mirip, ya. Yang satu disebut tampilan jarak jauh atau remote view, yang satu disebut kontrol jarak jauh atau remote control. Di kedua mode akses ini, layar komputer jarak jauh ditampilkan dalam ukuran penuh di jendela yang terpisah. Saya klik. Tapi di sini kita akan bisa mengakses apabila kita punya nomor dari komputer siswanya. Jadi kita bisa kontrol dari jarak jauh. Dan di sini Bapak Ibu guru dengan fitur ini dapat melihat aktivitas komputer klien secara detail dan kita dapat mengintervensi pekerjaan siswa, apa yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya di sini ada power on, reboot, power down, kemudian login, log off. Ini
Artinya yang pertama power on ini berarti kita menyalakan. Ya, kemudian ini reboot berarti merestart. Kemudian power down ini berarti kita mematikan komputer, dan login ini berarti kita bisa masuk ke dalam komputer klien dengan mengetahui username dan passwordnya, ya. Ini yang tampilan di sini. Kita lihat bahwa komputer klien saya klik reboot maka terjadi restart, maka warnanya abu-abu. Ya, kita tunggu sampai kembali on. Ya, kita bisa power on di sini. Ya, maka komputer klien yang terhubung akan menyala kembali. Ya, ini merah berarti tidak terkoneksi seperti tadi dijelaskan. Kita ini masih ya, sini tampilan demikian, kita bisa lakukan power on, ya. Ya, kita nyalakan. Kemudian log off, ini berarti bisa kita mematikan dan kita hentikan aktivitas yang ada pada komputer klien. Ya. Ini kelihatan di sini bahwa komputer kliennya berwarna abu-abu kalau kita klik log off. Ya, kemudian kita nyalakan kembali seperti ini. Nah, ini akan kembali terhubung dengan komputer master. Jadi untuk fitur-fitur ini, ya, power on, reboot, power down, login, dan log off, berguna untuk tujuan administrasi dan untuk persiapan pada pembelajaran atau ujian. Ya, di mana kita dapat menyalakan, mematikan ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Kemudian fitur selanjutnya ada text message atau mengirim pesan. Contohnya, saya akan buat mengingatkan kepada siswa yang sedang ujian yang sebentar lagi waktunya habis. Saya ketik, mohon perhatiannya waktu mengerjakan ujian tinggal 5 menit lagi. Ya, kita akan klik OK. Apa yang bisa kita lihat pada komputer klien, pesan yang masuk. Oh, ini masih posisi belum terbuka, ya, belum
komputernya masih belum di login. Oke. Saya akan nyalakan. Kita tunggu sebentar. Ya. Masih belum terhubung. Kita akan melihat pesan yang terkirim kepada komputer siswa. Sudah abu-abu dan ya. Oke. Ya, kita lihat pesannya. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita ulangi. Pemberitahuan tentang waktu ujian yang sebentar lagi selesai. Mohon perhatiannya, waktu ujian tinggal 5 menit lagi. Ya, kita akan kirim. Akan tampil di komputer siswa atau klien pesan yang dikirimkan oleh guru. Bisa dikirimkan secara menyeluruh, bisa dikirimkan kepada siswa yang ingin dikirimkan pesan. Ini sudah terkirim. Ya, sudah di-oke oleh komputer klien. Kemudian di sini start up application. Di sini jika ingin menjalankan program yang ingin diberikan kepada siswa, bisa kita klik start application. Ya. Kemudian open website. Di sini bisa kita berikan situs kepada siswa, situs tertentu yang terkait dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi siswa tidak mencari sendiri, tetapi guru bisa memberikan di sini. Tinggal diklik alamatnya, kemudian disampaikan di sini. Misalkan saya akan berikan contoh.
Ya, saya akan memberikan contoh di sini. Saya masukkan alamatnya. Saya klik in number. Tidak perlu di sini, saya klik. Apa yang kita lihat pada komputer klien? Maka komputer klien akan muncul website yang dikirim oleh Bapak atau Ibu gurunya terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah file transfer. Di sini bisa ditransfer dalam bentuk dokumen atau gambar atau yang lainnya. Contohnya saya akan mentransfer background, ya virtual background kepada siswa. Ya. Kita start. Kita close. Ya. Karena sudah ada, jadi tidak mau terima, saya ganti transfer dengan yang lain ya. Mungkin yang hari keempat saya kirim. Ya, yang hari pertama saya kirim. Oke. Saya ulangi. Oh, sudah masuk ini ya. Kita bisa lihat di komputer klien bahwa transfer file sudah diterima. Ya, ini yang tadi ditransfer yang pertama. Ini penggunaan fitur file transfer. Jadi kita bisa mengirim file. Contoh lain misalkan dalam bentuk dokumen, kita kirim. Dalam bentuk PowerPoint, coba kita mencobanya. Saya transfer and open destination folder. Ya, karena ini PowerPoint, kita lihat. Sangat menarik sekali di sini bahwa kita tidak perlu menggunakan USB lagi, tapi langsung bisa kita kirim file yang kita ingin sampaikan kepada siswa secara langsung dengan aplikasi Xeon ini. Ya, ini sudah masuk ya di komputer klien. Sudah ada, sudah terkirim. Dan saya buka. Ya, ini file yang dikirim oleh Bapak atau Ibu guru untuk disampaikan kepada siswa. Dan bisa dibuka bersama-sama oleh semua siswa yang komputernya terhubung dengan komputer master.
Dan yang terakhir yaitu screenshot. Screenshot ini ya, tinggal kita klik bagian mana yang mau kita screenshot dan kita akan dapatkan di bagian bawah ini. Kita klik OK karena saya sudah melakukan screenshot, dan di sini bisa kita tampilkan ya. Ini sudah beberapa karena sebelumnya saya sudah melakukan screenshot. Ini screenshot yang tadi, ini screenshot sebelumnya yang pernah saya lakukan screenshot. Nah, ini screenshot yang baru ya. Ini yang baru ada di bawah. Ini yang sudah lewat. Coba kita delete ya biar kelihatan yang mana saja yang mau kita ambil. Saya ulangi lagi. Kita akan screenshot. Ya, seperti ini. Maka kita akan mendapatkan tampilan demikian. Ya, ini dia. Oke, kita balik ke monitornya. Nah, kita coba lagi dengan tampilan yang berbeda dari komputer klien. Ya, seperti ini. Saya akan screenshot. Oke, dan kita bisa lihat hasilnya yang baru. Ya, ini dia yang baru. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan bagaimana kita melakukan monitoring dan controlling dengan menggunakan aplikasi Feon. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya masih ada yang kurang. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Jajang, kiranya bermanfaat bagi kami sebagai tenaga pendidik untuk mengembangkan aplikasi Feon ini di dalam pembelajaran yang menjadi lebih berkesan kepada anak-anak didik kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.